Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kepada kita nikmat sehingga pada bulan Ramadan ini kita dapat melaksanakan ibadah puasa serta ibadah-ibadah yang lainnya dalam keadaan sehat walafiat. Kedua kalinya, sholawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabiullah Muhammad SAW yang telah menjunjung Islam dari zaman kejahiliaan menuju zaman yang terang benderang, yakni ad-dinul Islam, inad dina indallahil Islam. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan sedikit menyampaikan tentang ridho terhadap takdir Allah. Sebagai seorang muslim yang kafah, kita wajib untuk mengimani rukun iman yang 6. Rukun iman yang 6, sebagaimana Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, al-imanu an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Rawahul Bukhari wa Muslim. Yang artinya, yaitu dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, bahwasanya Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, iman itu ada 6. Yang pertama, iman kepada Allah. Yang kedua, iman kepada malaikat Allah. Yang ketiga, iman kepada kitab-kitab Allah. Yang keempat, iman kepada rasul-rasul Allah. Yang kelima, iman kepada hari kiamat. Dan yang keenam, iman kepada qada dan qadar. Sebagai seorang muslim, kita wajib untuk mengimani rukun iman yang 6. Akan tetapi, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang iman yang ke-6, yaitu mengimani qada dan qadar. Pemirsa LCC-TV dimanapun berada, mengapa kita harus mengimani qada dan qadar? Allah Subhanahu wa taala telah menentukan takdir masing-masing seseorang. Allah Subhanahu wa taala telah menentukan takdir seseorang sebelum ia lahir di dunia atau ketika di Lauhul Mahfuz, sampai ia sekarang pun sudah tertulis oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Lauhul Mahfuz. Tidak ada satu detik pun yang kita lewati di dunia ini yang mana Allah sudah menentukan takdir kita di dalam Lauhul Mahfuz. Tidak ada satupun daun yang jatuh ke bumi melainkan Allah sudah menentukannya di dalam Lauhul Mahfuz. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-Furqan ayat 2 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa khalaqa kulla syai'in faqaddarahu taqdira. Allah telah menciptakan sesuatu yang mana itu sudah dalam bentuk dan ukuran masing-masing. Jadi sebagai seorang muslim, sebagai seorang yang beriman, kita wajib untuk mengimani rukun iman. Salah satunya rukun iman yang ke-6. Setiap takdir yang kita dapatkan di dunia ini, setiap takdir yang kita jalani di dunia ini, pasti sudah Allah tulis di dalam Lauhul Mahfuz. Akan tetapi, di dalam takdir kita tidak boleh langsung menyerah, kita tidak boleh langsung pasrah. Akan tetapi, kita wajib untuk berusaha, kita wajib untuk berdoa kepada Allah agar takdir kita Allah berikan yang terbaik. Ada sebuah kisah antara Rasulullah SAW dengan seorang Arab Badui, yang mana ketika seorang Arab Badui ini hendak menemui Rasulullah, ia dengan menunggangi kudanya. Setelah sampai, seorang Arab Badui ini langsung turun tanpa mengikat kudanya. Kemudian Rasulullah pun menegur seorang Arab Badui ini, "Mengapa engkau tidak mengikat kudamu?" Kemudian orang Arab Badui ini menjawab, "Biarlah aku bertawakal kepada Allah." Kemudian Rasulullah SAW bersabda, "Ikatlah kudamu, kemudian bertawakallah kepada Allah." Pemirsa LCC-TV dimanapun berada, takdir itu ada 2. Sebagaimana seorang ulama berpendapat
yaitu takdir yang pertama, yaitu takdir yang sudah Allah tentukan tanpa ada campur tangan manusia di dalamnya. Kemudian yang kedua, yaitu takdir yang sudah Allah tentukan akan tapi ada campur tangan manusia di dalamnya. Contoh, takdir yang sudah Allah tentukan tanpa ada campur tangan di dalamnya, yaitu kematian dan juga hari kiamat. Contoh saja kematian, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-A'raf ayat ke-34 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Likulli ummatin ajal. Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Yang artinya, setiap ajal manusia itu telah ditentukan. Ketika ajal itu datang, maka tidak ada satupun yang dapat mengelak. Tidak ada satupun manusia yang dapat mempercepat atau memperlambat takdir tersebut. Oleh karena itu, sebagai seorang muslim, sebagai seorang yang beriman, kita wajib untuk mempersiapkan bekal kematian kita dengan sebaik-baiknya. Kemudian yaitu hari kiamat. Tidak ada satupun manusia yang mengetahui kapan kiamat itu terjadi kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui. Maka sebagai seorang muslim, kita wajib untuk mempersiapkan bekal kita menuju akhirat kelak dengan sebaik-baiknya. Pemirsa LKCTV dimanapun berada, sebagai seorang muslim, maka kita wajib untuk mengimani setiap takdir Allah, setiap qada dan qadar yang telah Allah berikan kepada kita. Kemudian takdir yang selanjutnya yaitu takdir yang telah ditentukan oleh Allah, akan tapi manusia ada di dalam takdir tersebut. Manusia boleh berusaha, manusia boleh berdoa. Yaitu contohnya adalah rezeki, manusia ada di dalam takdir tersebut. Manusia boleh berusaha, manusia boleh berdoa. Yaitu contohnya adalah rezeki dan takdir. Contoh saja rezeki. Allah Subhanahu wa taala telah menentukan apa takdir kita terhadap rezeki tersebut. Akan tapi kita bisa untuk berusaha. Salah satu contohnya dengan bekerja. Salah satu contohnya kita berusaha dan berdoa kepada Allah agar apa? Agar rezeki yang kita dapatkan bisa berkah, rezeki yang kita dapatkan bisa Allah tambah. Maka ketika kita mendapat rezeki dari Allah, kita mendapat kenikmatan dari Allah, kita hendaknya untuk bersyukur. Akan tapi ketika kita mendapatkan takdir yang kurang baik atau suatu musibah, maka hendaknya kita juga bersyukur. Akan tapi hendaknya kita untuk menerima segala takdir Allah tersebut. Baik, kemudian mengapa kita harus mengimani qada dan qadar? Yaitu karena Allah Subhanahu wa taala telah mewajibkan kepada kita bahwasannya ketika kita ridho, ketika kita sabar, ketika kita ikhlas atas apapun yang telah Allah berikan kepada kita, maka di dalam diri kita akan timbul suatu ketenangan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-Fajr ayat ke-27 sampai 30 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Yang artinya, wahai jiwa yang damai, wahai jiwa yang tenang, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Kembalilah kepadaku dalam keadaan ridha dan diridhoinya. Kemudian masuklah kamu ke dalam golongan hamba-hambaku dan masuklah kamu ke dalam surgaku. Baik, pemirsa LKCTV dimanapun berada, maka hendaknya kita sebagai seorang muslim, kita sebagai orang yang beriman, kita wajib untuk mengimani qada dan qadar. Kita ridho kepada Allah, agar Allah ridho dengan apapun yang kita terima, agar Allah ridho terhadap apapun yang kita lakukan. Maka ketika kita sudah ridho, ketika kita sudah ikhlas dan sabar menerima apapun yang telah Allah berikan kepada kita, maka tidak ada kata lain selain Allah akan memasukkan kita ke dalam surganya. Allah akan memasukkan kita ke dalam surga yang diridhoinya. Baik, mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kelebihan itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala dan kekurangan itu datangnya dari saya sendiri. Semoga bermanfaat. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.